teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Mungkin tahu ya nama saya. Mungkin saya lepas masker dulu. Oke. Hari ini cuaca sangat panas ya. Ya, mungkin karena saking kepanasnya makanya saya menyuruh teman saya yang satunya untuk pulanglah dari sini. Beberapa hari lalu kita pernah memasang story di Instagramnya untuk memberi kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk memberikan pertanyaan. Dan beberapa pertanyaan itu memang sangat berat sekali. Yang pertanyaan pertama, kenapa disebut air putih padahal bening? Kenapa bukan air bening? Itu pertanyaan yang menurut saya agak berat ya. Jadi untuk menjawabnya, saya setelah mengundang bintang tamu yang sangat spesial sekali. Ya, mari kita sambut Profesor Dr. Saitani Rajiun menabung MCK, MCI, MCU, MCO. Yang mari kita sambut. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Pak Saitoni. Ya, bagaimana kabar Pak Saitoni hari ini? Saya baik Pak hari ini ya Pak. Ya. Oke, Pak Saitoni ini adalah expert di bidang di dunia kimia, dunia biologi. Dia juga beberapa telah melakukan penelitian. Kita langsung saja ya, Pak Saitoni. Pak Saitoni sehat hari ini, sehat ya? Sehat. Mau boker Pak. Oh iya. Kalau gitu kita bisa tahan dulu ya sebentar sih. Ya, saya punya resep. Kalau misalnya Anda pegang kunci motor ini di tangan Bapak, ini bisa menahannya, mungkin barangnya sedikit saya. Ini cara dulu ya Pak ya? Iya. Biasanya itu saya pakai batu. Saya punya pertanyaan dari beberapa teman ya, dari Lakullo ya. Apa itu Pak? Sahabat Lakullo, asik sekali. Sahabat Noah itu bukan ya? Kenapa disebut air putih padahal bening? Kenapa bukan air bening? Itu bagaimana menurut Bapak sebagai yang telah membinangi bidang ini selama ratusan tahun? Oke, mungkin pertama-tama saya ingin ini ada es krim lewat Pak. Tidak mau diberikan Pak, saya haus Pak. Oh gitu ya, ada. Jadi kenapa dikatakan air putih Pak ya? Jadi kita harus belah dulu dua kata itu Pak. Iya belah. Bapak mau ujian atau apa itu Pak? Nah, saya mencatat beberapa poin-poin penting. Ada dua kata Pak. Ya. Ada air, ada putih. Air dan putih. Keduanya ini mempunyai hubungan yang erat Pak. Seperti hubungan antara Romeo dan Juliet. Yang perlu kita ketahui ini, air ini sebenarnya, apa itu air sebenarnya? Iya. Air. Apa itu air? Air adalah suatu benda cair Pak. Sesuai dengan penelitian yang saya lakukan di Orlando, Korea Utara Pak. Di sini dikatakan bahwa air itu mempunyai molekul cair Pak. Jadi kenapa dikatakan air? Karena dia cair. Begitu. Oh, cair. Kalau dia padat, namanya cepadat Pak. Cepadat. Karena dia air, dia dikatakan cair. Dia mengerti sampai di sini mengerti ya, teman-teman saya mengerti, ya. Ini adalah ilmu yang saya dapatkan di waktu kuliah di Gorontalo Pak. Lanjut Pak ya. Jadi apa hubungannya? Kenapa dikatakan air putih Pak? Ya. Karena air itu sendiri adalah H2O. Jadi dia dua molekul antara H2O itu terbentuk menjadi satu. Nama lain dari air itu adalah H2O. Jadi dua itu apa? Hitam. H2O. Ya. Berarti duanya itu apa? Jangan persulit saya Pak. Jadi H2O itu dua kali pencampuran Pak. Seperti minyak wijen Pak, dua kali penyaringan. Kalau air itu dua kali pencampuran antara Wijen. H dan O. Iya. Di mana H adalah hitam, sedangkan O adalah oposisi. Jadi oposisi dari hitam apa Pak? putih. Jadi cocok sekali. Kenapa dikatakan air putih? Karena ada molekul hitam oposisi di dalamnya. Oposisi dari hitam adalah putih. Ya. Oke? Mesti kenapa bisa air itu dikatakan putih? Saya belum terlalu mengerti. H2O itu bahasa baru buat saya. Jadi bagaimana Pak? Apakah H2O apa tidak ada senyawa lain yang mencampur H2O itu? Iya, karena dari H2O itu hanya ada dua unsur itu ya. Kalau ada campuran lain jadi dia jadi H3O. H3OC, H3OB. Jadi tidak mungkin ada jadi campuran air putih itu ya begitu. Ya, itu senyawa yang baru saya dengar. Iya. Jadi kembali ke pertanyaannya Pak. Iya.
Kenapa air putih kenapa disebut air putih padahal bening? Kenapa bukan air bening? Di kamus besar bahasa Indonesia sendiri, Pak. Kayaknya ini tadi buku yang tadi ya. Mana ya kamus siapa? Ya, kamu jangan persulit saya. Jadi air putih itu di kamus besar bahasa Indonesia itu ada dua arti, Pak. Iya. Yang pertama itu adalah air tawar yang dapat diminum. Iya. Yang kedua adalah air yang masih asli dan belum dicampur apa-apa. Jadi air putih, kenapa dikatakan air putih? Karena belum dicampur apa-apa, Pak. Jadi kalau dia dicampur warna merah, dia akan berubah menjadi air merah. Ya, jadi bagaimana, Pak? Jadi penggunaan kata air putih sebenarnya ini adalah hal yang wajar ya. Air putih itu cuma adalah istilah yang sudah terlanjur ada di masyarakat dan masyarakat sudah menerima hal itu. Iya. Di seluruh Indonesia yang kita sebut air putih adalah air yang bisa dikonsumsi. Iya. Kalau air bening itu agak terlalu ya. Jadi mungkin penerimaan dari masyarakat, kebiasaan saja. Oh iya, kebiasaan. Ya, mungkin itu saja. Ya, jadi begitu ya. Jadi mungkin begitu ya. Mungkin teman-teman bisa tahu ya apa yang disampaikan oleh Profesor Bisa dipercepat. Setoni Rajiun menabung ini, MCK, MCI, MCU, MCO. Jadi mungkin teman-teman bisa tahu ya, masuk di otaknya, setidaknya nyangkut lah sedikit. Bisa dipercepat, Pak? Ya, Saya mau boker, Pak. saya sabar ya, mungkin 5 menit lagi. 5 menit, Pak. Ya. Oke. Ya. Jadi beberapa catatan saya tadi ya tentang kenapa air putih itu disebut air disebut air putih padahal airnya bening karena air ini senyawa-senyawa yang tidak campurannya. Jadi ketika dicampur apa itu akan berubah jadi warna. Maafkan saya. Saya sudah tidak tahu, Pak. Oke, teman-teman sekalian ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa saat saya foto teman hasilnya bagus, tapi saat teman foto saya hasilnya jelek? Itu ya pertanyaan. Jadi untuk menjawabnya saya sudah kedatangan tamu di sini di Lakulu. Ya, kita sambut saja ya. Namanya Pak Laris Manis dari tadi. Halo. Apa kabar? Baik saja. Yes. Bagaimana kabarnya Pak Laris? Baik saja, baik. Ya, saya dengar Pak Laris ini sudah keliling beberapa negara dengan menghasilkan beberapa foto yang bagus. Alhamdulillah, ya, itu semua Sudah karena Allah. sudah ke mana saja? Saya sudah 80 negara. Saya sudah keliling ke Amerika, ke semua benua Eropa yang ada di kutub utara, kutub selatan, sampai ke Atlantis. Saya sudah foto, Pak. Wih, semantap itu ya. Bangga saya. Ya, ada apa ini? Saya dipanggil ke sini, Pak. Bapak orang mana sebenarnya? Saya orang Batang, Pak. Orang Batang. Oh, iya. Yes. Bontotilto. We love you. Kita langsung saja. Iya. Pertanyaannya ini Pak Laris ya, sebagai fotografer terkenal ya. Kenapa saat saya foto teman hasilnya bagus, tapi saat teman foto saya hasilnya jelek? Itu bagaimana menurut Pak Laris ini yang sudah Itu fenomena yang sangat lazim yang ada di dunia foto-fotoan ya. Saat kita foto teman hasilnya bagus, pada saat dia dulu ya. Pada saat dia foto kita hasilnya jelek, aduh, itu sudah jadi fenomena alam. Itu mungkin karena poin pertama adalah karena memang dari segi wajah. Saat kita foto teman kita, kebetulan teman kita cakep, hasilnya pasti cakep. Ya. Jadi jangan terlalu berharap teman-teman difotokan sama teman hasilnya akan bagus kalau wajah burik, Pak. Ya, wajah burik. Iya. Iya. Jadi kita harus sadar diri juga ya. Ya, sadar diri. Oh iya, itu yang harus saya tahu. Itu. Kemudian komposisinya, Pak. Iya. Komposisi pemotretannya itu ada beberapa hal. Komposisi. Iya. Mulai dari segi angle, segi komposisi yang lain, segi di mana dia foto itu mempengaruhi, Pak. Iya. Bagaimana dengan kontrasnya? Kontrasnya bagaimana? Apakah perlu pengaturan bagaimana? Kayaknya ini lebih banyak ke pengaturan editingnya sebenarnya. Iya. Atau bukan hasil foto biarpun fotonya jelek, tapi editannya bagus, mungkin hasilnya akan jelek Betul. juga. Intinya sebenarnya itu dari skill saja, Pak. Skill ya. Jadi mungkin kita perbedaan skill dari temannya. Kita mempunyai skill yang bagus dalam pengambilan foto. Jangan harap teman kita punya skill yang sama. Iya. Jadi teman-teman yang mau difoto, bawalah teman yang se-skill sama kita. Jadi jangan mau foto teman yang kau tahu skillnya jelek. Iya. Lebih baik cari teman yang skill fotonya bagus supaya Teman sama-sama skill, teman simbiosis mutualisme. Iya. cerita. Saya baru tahu itu, Iya. Pak Laris ya. Jadi kalau bisa teman-teman bawa teman yang
skill sama kita. Gitu Iya, aja. begitu ya. Oke, bagaimana dengan bagaimana bisa Pak Laris ini bisa tampil di beberapa majalah luar negeri sampai diperbincangkan di media internasional? Bagaimana bisa itu? Ceritakan ya. Saya punya mau sombong ya. Tapi abang ini satu selalu membesar-besarkan. Saya sebenarnya tidak mau sombong, tapi semua yang dikatakan itu betul. Saya sudah melalang buana masuk ke semua majalah-majalah yang ada. Karena saya intinya cuma satu, cari orang dalam, Pak. Banyak orang dalam yang bisa masukkan kita. Iya, bagus sekali ya. Saat kita mempunyai skill, mempunyai kemampuan, tapi Dalam, ya. tidak ada orang dalam, susah, Pak, susah. Dari semua segi kehidupan susah, Pak, kalau tidak ada orang dalam. Jadi perbanyaklah orang dalam dan Anda akan sukses dengan seperti itu. Oke. Bagaimana dengan falsafah orang khususnya untuk Sulawesi ya? Iya. Mengatakan bahwa itu adalah bagian dari rezeki, itu bagian rezeki apalagi 3D. Apa itu, Pak? Dalle, doe, deke. Dekken. Nah itu poin ketiga, dekken, Pak. Tapi percuma punya dekken kalau tidak punya doe, Pak. Karena dekken harus didoeki juga baru mau kerja. Ini kita bahas apa ini? Masalah foto ya, Tiga. Itu saya baru tahu bilang bahkan Pak Laris ini punya beberapa koneksi di luar negeri. Iya. Sangat luar biasa. Iya. Oke, terima kasih ya Pak Laris ya. Saya rasa apa yang disampaikan tadi oleh Pak Laris ini sangat ya mencerdaskan sekali ya buat saya pribadi yang sedikit-sedikit teman ataupun teman-teman yang menyukai dunia fotografi. Satu kali pukul saya pukul balik. Silakan, Pak. Iya. Oke, semoga teman-teman ya yang mendalam dunia fotografi bisa mengambil hikmah atau pelajaran yang disampaikan oleh Pak Laris tadi. Oke, begitu ya, mungkin seperti itu ya, Pak Laris ya. Terima kasih atas kedatangannya. Oke, tetap fotografi. Salam satu kamera. Oke. Foto. Oke, foto, Pak. Foto. Blur, Pak. Bagus sekali. Oke.